Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA kelas 7 bab terakhir sebelum UHB, yaitu pada subbab pemisahan campuran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah agar pelajaran nanti yang akan kalian terima semoga dapat dengan mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia, kemudian ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk kali ini kita belajar mengenai pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran yang pertama, di sini berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika, metodenya yang pertama ada pengayakan, kemudian penyaringan, sentrifugasi, kristalisasi, distilasi, kromatografi, ekstraksi. Sedangkan berdasarkan sifat kimia, di sini hanya ada metode penjernihan air. Kita masuk ke metode pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika, yaitu pengayakan atau filtrasi. Di sini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contohnya ada tukang bangunan yang menyaring pasir. Nah, ini nanti yang partikelnya lebih kecil dia pasti akan terjatuh di sini. Yang lebih besar dia akan memisah. Kemudian materi dari filtrasi ini yang sudah diayak oleh tukang bangunan disebut filtrat. Yang kedua, metodenya adalah penyaringan, yaitu digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan atau untuk menjernihkan air secara sederhana. Contohnya pada penyaringan santan, pemisahan air dari teh, dan penyaringan jus jambu dengan bijinya. Selanjutnya penyaringan air sederhana dan penyaringan larutan garam menggunakan kertas saring. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Inputnya nanti dari atas, kemudian outputnya keluar dari sini. Hasilnya akan keluar dari bawah ini. Nah, untuk susunannya di sini dari bawah ada batu besar, kemudian batu kecil, arang, dan pasir. Zat sisa hasil penyaringan itu disebut residu, sedangkan zat hasil penyaringan disebut filtrat. Selanjutnya metodenya adalah penyulingan atau distilasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, gambar dari proses distilasi bisa kalian lihat seperti berikut. Nanti zat hasil penyaringan atau filtratnya akan masuk pada gelas ini. Distilasi ini dapat digunakan dalam pengolahan minyak mentah dan disebut distilasi bertingkat. Contohnya, pemisahan air dan garam pada air laut menjadi air murni. Kemudian pembuatan minyak kayu putih. Yang keenam ada metode sublimasi, yaitu pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Contohnya adalah pada kapur barus, iodin, dan kafein. Namanya sublimasi.
Yang ketujuh, metode kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap atau absorben dengan zat penyusunnya. Contoh, pada tinta, kemudian kapur warna dan spidol warna. Kalau tadi pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika ada 7 sampai kromatografi, sekarang pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Contohnya adalah membersihkan air dari garam-garam kalsium dan magnesium, dan penambahan tawas pada penjernihan air tawas yang digunakan untuk menggumpalkan kotoran yang berupa lumpur halus. Nah, jadi ada 2, yaitu berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Jika pada sifat fisika pengayakan atau filtrasi, kemudian penyaringan, sentrifugasi, kristalisasi, distilasi, kromatografi, dan ekstraksi. Sedangkan pada sifat kimia tadi ada penjernihan air. Nah, demikian untuk subbab metode pemisahan campuran. Untuk materi UHB, kisi-kisi UHB nanti kalian pelajari mulai dari bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Kemudian bab 2 tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, bab 3, yaitu zat dan karakteristiknya. Nah, untuk latihan soal kalian bisa pelajari lagi di LKS atau di soal-soal yang sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya. Semoga sukses, dan ini nanti adalah pertemuan terakhir sebelum UHB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.